Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardianto dengan NIM 221014 pose 57 kelas A2 Prodi Teknik Informatika. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas final Orkom yang diberikan oleh dosen pengampu Pak Fahri Elfasa Eskom Mkom MTA. Tugasnya yaitu menjelaskan dan tunjukkan komponen pada sebelum kita akan rakit. Nah, di sini ada sudah PC yang sudah saya bongkar sebelumnya. Baik, langsung saja. Di sini ada motherboard, yaitu papan sirkuit utama dalam sebuah komputer yang menghubungkan berbagai komponen lainnya. Ini merupakan pusat pengendalian yang memungkinkan komunikasi antar CPU, RAM, penyimpanan, VGA, dan perangkat keras lainnya. Motherboard ini menyediakan berbagai jenis port, soket, dan koneksi yang memungkinkan pengguna untuk menghubungkan berbagai perangkat tambahan. Selanjutnya yaitu prosesor, atau disebut juga singkatan dari Central Processing Unit. Pada komputer ini merupakan komponen utama yang bertanggung jawab untuk melakukan pemrosesan data dan menjalankan yang diberikan oleh perangkat lunak atau software. Ini merupakan otak dari komputer dan berperan dalam mengeksekusi operasi seperti matematika, logika, dan kontrol yang diperlukan untuk menjalankan program dan menjalankan sistem operasi. Prosesor ini nantinya kita akan memasang di motherboard. Selanjutnya yaitu RAM, random access memory. Pada komputer ini adalah tipe memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara dan instruksi-instruksi yang sedang dijalankan oleh CPU dan program-program yang berjalan pada suatu waktu. RAM ini dipakai di slot RAM yang ada pada motherboard. Kita akan memasang RAM ini ke motherboard dengan cara ngekan. Selanjutnya yaitu harddisk. Ini adalah perangkat penyimpanan data yang digunakan dalam komputer untuk menyimpan informasi secara permanen. Ini merupakan salah satu penyimpanan permanen yang paling umum digunakan dalam komputer dan laptop. Kemudian di sini ada kabel SATA, yaitu kabel yang digunakan dalam komputer untuk menghubungkan perangkat penyimpanan data seperti hard disk drive, solid state drive, atau perangkat optik seperti DVD drive ke motherboard. Selanjutnya yaitu heatsink fan. Heatsink fan ini adalah komponen komputer yang berfungsi untuk menghilangkan panas dari perangkat keras tertentu, terutama dari CPU atau GPU. Kemudian ada kabel jumper on-off reset pada komputer, merujuk pada kabel yang terhubung ke atau konektor yang digunakan untuk mengontrol fungsi daya pada motherboard. Biasanya kabel ini terkait dengan tombol daya pada casing komputer. Selanjutnya ya supply atau cadu daya. Pada komputer ini adalah perangkat keras yang menyediakan listrik atau daya untuk semua komponen dalam sistem komputer. Fungsi utama power supply adalah mengubah listrik dari sumber daya listrik rumah AC ke DC yang digunakan oleh komponen-komponen seperti motherboard. Selanjutnya yaitu baterai atau komplementer metal oxide semiconductor. Pada komputer ini adalah baterai kecil yang berfungsi untuk menyediakan daya listrik ke CMOS yang ada pada motherboard. Selanjutnya adalah DVD ROM. Pada komputer ini adalah perangkat optik yang berfungsi untuk membaca data dari piringan DVD. Ini adalah jenis drive optik dan biasanya terpasang pada casing komputer.
Selanjutnya yang terakhir adalah casing komputer, sering juga sebagai tower casing atau komputer case. Ini adalah kerangka luar yang dirancang untuk menampung dan melindungi komponen-komponen internal dari subkomputer. Casing komputer ini memiliki beberapa fungsi yang sangat penting. Mungkin itu saja penjelasan komponen komputer. Selanjutnya adalah perakitan komputer. Oke, di sini sudah ada motherboard. Kita akan mengintip terlebih dahulu yaitu prosesor. Langsung saja kita ambil prosesor. Ini dia prosesornya. Pertama-tama kita harus buka tempat prosesor. Di sini agak susah membukanya. Nah, di sini di ujungnya ada segitiga, kampasan juga yang ada segitiga di bagian tempat prosesor. Pasang, lalu kita tutup, kemudian kita akan menguncinya. Nah, kemudian di sini ada RAM yang kita pasang ke port motherboard. Nah, di sini ada ukurannya 1 GB. Itu kita pasang sesuai, lalu kita tekan sampai terkunci. Juga RAM kita pasang juga sesuai warnanya yang orange, yang ada gerigi. Kita pasang, lalu kita tekan sampai terkunci. Kemudian di sini ada fan yang kita akan pasang ke CPU, prosesor, ke motherboard di atas CPU. Pasang sesuai lubangnya. Kemudian kita obengnya sampai rapat. Selanjutnya satunya lagi kita obeng sampai rapat. Pasang sampai rapat juga satunya. Di sini tinggal satu baut, dan sampai rapat. Nah, sudah terpasang dengan baik. Nah, di sini saya lupa pasang kabelnya ke motherboard. Ini gunanya untuk menjalankan fan. Selesai. Selanjutnya kita buka tutup casing.
Kemudian kita ambil power supply. Nah, ini power supply-nya. Untuk penempatannya yang ada tulisannya bagian atas dan colokannya bagian keluar. Pasang. Kemudian kita ambil bautnya. Bautnya itu yang berukuran besar. Kita pasang di casing dan power supply. Sudah rapat. Kemudian kita ambil lagi nya. Nah, ini bautnya itu memiliki 4 biji baut. Ini satu. Kita satu baut. Nah, ini dia bautnya. Obeng sampai dia rapat sekali. Nah, kita rapikan dulu kabelnya supaya kita tahu bagian yang nantinya kita akan pasang. Nah. Kemudian kita ambil motherboard yang nanti kita akan pasang ke casing. Pemasangannya yaitu portnya memiliki port menghadap keluar. Nah, ambil bautnya. Kita pasang ke board dan casing supaya nantinya motherboard tidak goyang. Ini kita pasang ke sebelahnya lagi bagian kanan. Towing sampai dia rapat. Kemudian kita ambil lagi satu baut. Bautnya ini kita pasang ke dekat fan. Kita obeng sampai dia rapat. Nah, rapikan dulu kabelnya supaya kita tahu penempatan kabelnya. Sebentar langsung saja kita colok. Nah, kabel supply yang besar ini kita pasang ke motherboard. Pasang sesuai soketnya. Kita ambil harddisk. Harddisk ini
akan pasang ke bawah sesuai bautnya menghadap ke atas. Di situ ada lubang baut, kemudian kita baut agar tidak yang harddisknya. Kita obeng sampai dia rapat. Bautnya memiliki 2 buah baut. Kabel ini kita pasang ke dekat fan. Untuk kabel ini kita pasang ke DVD ROM. Tekan sesuai soketnya. Ini ada kabel jumper on off reset yang memiliki warna yang akan kita pasang ke motherboard. Kita akan pasang sesuai. Nah, di sini tuh ada warna pertama warna orange, yang ke warna orange. Kedua warna merah. Aku dulu. Pasang dulu. Ini. Pasang sesuai warnanya. Biru dan hijau. Kemudian kita pasang SATA ke harddisk dan ke motherboard. Nah, di situ memiliki 2 lubang SATA ke motherboard, 6 buah lubang motherboard. Untuk kabel SATA, pilih saja salah satu untuk kabel SATA. Nah, kemudian di sini ada kabel audio yang kita akan pasang ke motherboard. Di situ ada tertulis audio. Nah, kita pasang. Kemudian ada USB. Kita akan pasang ke motherboard. Tinggal kabel.
dari power supply ke harddisk. Kita pasang ke harddisk. Lalu ini ada lagi kabel harddisk ke motherboard. Ya, yang sambungan tadi ke langsung dua tersambung. Kita rapikan kabelnya dulu agar tidak mengganggu fan-nya atau terkena fan saat kipasnya bergerak. Nah, ternyata tadi dulu kabel, kita lihat dulu apakah masih ada kabel yang belum terpasang. Nah, kalau sudah semua, kita tutup casingnya, casingnya kita tutup dengan rapi. Kemudian kita bawa casingnya agar menutup casingnya tidak terjatuh. Kita buat dengan di sini sudah dibaut. Oke, mungkin begini tampilannya. Terbalik. Nah, ini tampilannya. Itulah King ya, tampilan PC-nya atau komputernya setelah kita pakai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.